Oke. Hai guys, selamat sore. Kami ada di lereng Gunung Ijen, Kecamatan Ijen, tepatnya di PTPN 12, begitu ya. Bersama manajer kebun, Bapak Ifki. Apa sore Pak? Apa kabar? Baik. Boleh ceritakan nggak? Ini sejarah macadamia di sini, boleh cerita nggak? Wah, ini Silakan. macadamia ini kalau di kawasan PTPN 12, Kampung Kebun Belawan. Kebun Belawan. Ya, kemudian di wilayah Ijen itu pohon tertua ada 1971. 1971 ditanam di sini. Itu ada di Ardeling Kalisengon. Kalisengon. Ada Jauh di dari atas. sini. Jauh. Lumayan sih. Kalau yang Kalisengon, cuman akhirnya itu dulu sejarahnya dikembangkan untuk naungan kopi juga. 1971 itu dari mana bibitnya? Nah, kalau dekat ceritanya, yang bawa ini saya nggak tahu siapa, tapi originnya kan di Australia dah. Betul. Nah, ini apakah memang pembudidayanya atau mungkin wisatawan juga nggak sengaja bawa kayak gitu? Itu Nggak yang ada catatan khusus di belum sini. belum Oke, ada terus? catatan, tetapi Kalau yang tercatat adalah pohon itu ada sejak tahun 71. berapa buah? Hanya 15 pohon. 15 ini. Hanya Bang. 15 pohon. betul. Sekarang Tinggal 15 pohon. tinggal 15 pohon saja. Itu yang tertua. Yang tertua. Ya, Terus perkembangannya kan kita udah banyak tanam di pinggir jalan sebagai tanaman tepi dari jalan. buah itu. Dari sana. buah yang 15 Ya. itu terus berkembang. Ya, terus kita pilih juga, kita juga kebun benih. Kita ada juga di daerah Sempol ya. Ya. Di Abring Sempol kita ada kebun benih. Kebun benihnya macadamia. Ya, Nanti kita ke sana juga. bisa. Oke. Tapi kalau lihat mobil ini yang 4x4 aja yang bisa ke sana, Pak. Agak masuk ke dalam soalnya. Ya, baik, baik. Ya, Yang jalan Kijang Makadam. mungkin agak ya nggak sampai lokasi lah kalau gitu. Oke, baik. Terus Terus ada juga yang sebagai naungan kopi dulu. Jadi di beberapa areal kopi itu juga ada, Pak. macadamia. Ya, macadamia. Oke. Jadi kalau yang monokultur itu kurang lebih kita di 29 hektar. Monokultur Ya. semuanya macadamia. Betul. Itu berarti diambil dari bibit yang Sumbernya nanti dulu dari 15 situ. itu. Dari 15 Oke, itu. kemudian dibibit, dibenih, kemudian sebagian ditanam. kita ada yang dijadikan kebun benih, ada yang memang untuk produksi. Ini manajemen sendiri juga. Kalau tadi kan kopi sendiri Ikut sini, ikut Belawan. termasuk dalam Belawan. Iya, Oke. karena masuk ke produk hortikulturan. Oke. Nah, sekarang dari 20 hektar itu produksinya berapa ton per tahun? Kita per tahun gelondongnya 25. 6 sampai 30-an ya. 30-an. 20 sampai 30 30-an. ton yang hijau-hijau, masih Iya. hijau-hijau Iya. itu. Terus diproses apa gimana? Kami proses, Pak. Jadi kami sampai produk jadinya nanti ada nut. Oke. Nah, nut macadamia itulah yang Sampai kita kacang pasarkan. itu di roasting apa enggak? Ada yang di roasting. Di roasting dalam bentuk sudah dibuka atau masih dalam coklat-coklat itu? Dua-duanya, ada yang cangkang, ada yang udah nut Di siap roastingnya. konsumsi. Ya, Lebih mahal yang mana? yang nut. Yang nut yang sudah jadi. Itu diekspor atau hanya lokal? Sementara kita lokal, Pak. Yang beli siapa itu pasarnya? Kita belum ada pasar besar yang memang Menampung. Jadi kita masih seperti produk retail aja. Kita Eceran jual aja. ecer, jual Oke. ecer. Kemarin sih sudah mulai kita jajaki ke kerjasama ke Mitra Tani, itu kan juga pengekspor, Pak. Mitra Tani yang di Jember itu. Ya, ini juga masih proses penjajakan sih, ke depan mungkin akan coba kami tembus ke ekspor. Itu oke. Per kilonya berapa? Boleh tahu? Per kilo kalau yang nut oven itu 350-an ya, kurang lebih. 250.000. Yang sudah matang. Udah matang. Ya. Udah di Cangkang roasted. oven 350. Kacang oven. Ya, cangkang oven. Kalau- Yang cangkang ya, yang 450 yang udah Oke. kacang. Bulat-bulat atau hancur? Ada dua, Pak, yang bulat sama yang pecah. Sudah pecahan. Oh, beda harga. Beda harga. Oke. Nah, proses pemanenannya nunggu jatuh atau diambil? Ambil, Pak. Jadi ambil, kalau yang jatuh itu
juga kita manfaatkan, tetapi memang butuh seleksi khusus lagi. Jadi kami pisah karena yang jatuh itu kan memang kalau kita logikanya dia kan sudah biji tua, berbuah tua. Bisa untuk bibit. Bisa untuk bibit. Tapi kita lebih ngambil yang di atas karena kalau yang di bawah biasanya masih banyak rayap itu, Pak. Mulai masuk rayap ke cangkangnya itu. Kalau kita terlambat. Masuk ke dalam situ. Ya. Bukan ulat ya, tapi rayap ya. Kayak kalau Kan orang sini bolong-bolong. bilangnya ulat rayap, dia Bolong nusuk itu itu kan bolong. masuk ke dalam itu Tuh. ya. Belum lagi kalau terus jatuh lembab, busuk biasa di bawah. Dan yang jatuh pun kadang ada biji-biji buah-buah muda yang memang kurang sehat, rontok. Kena angin. Ya. Oh, Jadi tidak- seleksinya lebih sulit. karena rumit ya. udah sama-sama jadi warna hitam gitu kan. Kalau kita petik kan masih kita bisa pilah berdasarkan warna, berdasarkan kenampakan kan masih bisa. Walaupun biasanya pemetik itu juga nguji juga entah dikupas digigit kayak kuku gini. Iya, manual masih ya. Masih manual, Pak, Iya, kalau iya, untuk iya, untuk seleksi panen. Oke. Nah, tadi menghasilkan berapa? 26 sampai 30 ton per tahun. per tahun Iya. yang hijau ya, Iya, masih hijau. hijau. Oke. Berarti ini kan nggak ada musim ya, berarti ada terus ya. Ada terus, cuman puncaknya biasanya di Mei Juni ya. Itu di panen rayanya. Panen rayanya. Oke. Harga tetap stabil, even dia panen raya. Tetap stabil karena Oke, kita kan juga masih olah, kita juga ada stok gitu, Pak. Oke. Jadi tidak, ya itu tadi karena serapannya pasarnya ecer, jadi kan Ada bisa terus, ada terus iya, sepanjang tahun. iya, Kalau iya. kita bulky yang dalam bentuk besar, apalagi ekspor misalkan, ketika panen puncak mungkin dia bisa terserap semua. Jadi bulan-bulan yang lain udah Nah, kosong. kosong. Nah di situ kan mungkin udah harga udah bisa berubah lagi. Iya, iya, iya. Cuman sementara ini kan kita Baik. memang jual seperti itu karena juga terbatas kan, Pak. Ininya ya, supply-nya ya. Lainnya masih terbatas. Tapi kalau misalnya ada teman atau asosiasi gitu ingin bekerjasama dengan membeli itu masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Makanya kemarin kami juga menjajaki coba ke Mitra Tani, terus kemarin juga ada beberapa investor kayak PT apa ya, Gistek atau apa kemarin itu juga mulai menjajaki hal-hal seperti itu. Ya kami pernah ke Liki yang di Jambi. Kan PTPN juga ya itu ya? Bukan ya Pak ya, itu PTPN juga ya? BUMN juga. Cuma mungkin nggak tahu jenisnya beda apa enggak. Jenisnya katanya ada yang beracun, ada yang nggak beracun. Saya yang beracun ini yang belum pernah belum tahu, tapi Kalau yang di sini macadamia integrifolia yang nggak beracun. Integrifolia kan Ada ada ya? dua jenis ya katanya. Kalau yang beracun kita belum pernah. Kan ada Integria sama satunya lagi apa? Ya kalau yang di sini integrifolia saja. Integrifolia. Oke. Baik. Nah, kendalanya apa, Pak Eki? kendalanya sih kalau di kami karena pengolahan pun kita masih manual, Pak. Roastingnya juga manual. Roasting manual. Jadi ke manajemen stoknya. Jadi ketika kita memang pas panen raya, kalau permintaannya juga lancar gitu, maka ini aman, relatif aman. Tapi kalau ya namanya produk ecer kan juga kadang nggak continue, up and down. Sementara ini kita masih berupaya ngatur supaya stok yang ada itu nggak sampai rusak. Downgrade-nya itu yang katanya kalau setahun pun didiamkan dia bubuk ya, jadi bubuk juga ya, jadi apa, hancur juga. Ada downgrade-nya seperti itu, Pak. Cuman ini masih coba kami cari tiap penggal proses itu dia mampu tahan berapa lama sih. Jadi kita nanti atur di situ. Belum ketemu berapa lama ya? 6 bulan, setahun? Belum, masih dalam proses ini, Pak. Jadi nut itu kalau kita roasted nut itu udah tahan berapa lama, cangkang yang udah di roasted berapa lama. Nah, ini nanti yang kami sesuaikan nanti supaya dia nggak sampai downgrade udah bisa keluar. Berapa omset Mas satu tahun dari macadamia saja? Kalau dari macadamia kita kalau dari 30 ton itu kita sampai jadi nut itu kan kurang lebih di 7 sampai 8%, Pak. Jadi hanya sebanyak itu 30.000 kilo kali 7%. 2.100 kali 400.000. 840-an. Enggak sampai 1 miliar ya? Belum. Masih kecil ya. Oke. Makanya kami terus mengembangkan ini. Kita juga masih benih, masih akan kita tanam lagi ada. Kita masih ada TBM juga yang baru tanam itu baru umur 2 tahun kan masih ada juga. Apakah masyarakat sekitar sini juga menanam ini? Enggak, karena mereka nggak ada akses pasar juga, Pak. I see. Dan itu ya juga menjadi keuntungan bagi kami. Karena kalau dia sudah punya jalur seperti itu nanti
main sendiri. Pengamanannya itu yang agak susah di kami, Pak. Iya. Kontrolnya ya. Kontrolnya. Sementara ini kan lawannya kan hanya kera saja, Pak. Gitu. Iya. Kera. Oh, kera itu ini ya, dia makan itu. Makannya itu. Oh, bukan bajing ya, Pak? Bajing ya, tetapi enggak separah. Enggak terlalu. Oh, kera ya. Kera dia suka. Tapi kan itu keras. Ya kera kelapa aja dikupas, Pak. Makan itu dia ya? Iya, makan buah. Makan Iya. buahnya ya.